Baik, Budi Zulkifli langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga nanti kita akan ke Gedung KPK Jakarta untuk mengetahui bagaimana kabar terbaru dari pemeriksaan Presiden PKS yang tersangkut kasus suap daging sapi impor. F dan LHI diduga melanggar pasal 12A. Adi. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menggeledah sejumlah tempat terkait dugaan suap kuota daging impor. Penggeledahan dilakukan di 4 tempat di Jakarta dan Depok. Lokasi pertama yang digeledah KPK adalah kantor PT Indoguna di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa malam. Perusahaan importir daging ini didatangi 2 petugas KPK setelah penangkapan di Hotel Le Méridien, Jakarta. KPK juga melakukan geledah di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Ragunan, Jakarta Selatan. Di tempat ini 10 penyidik KPK langsung menuju ke lantai 3 dengan membawa sejumlah berkas di dalam map, tas, dan beberapa kardus. Tak hanya geledah, KPK juga menyegel ruang Dirjen Peternakan. Direktur Jenderal Peternakan Syukur Iwantoro mendukung tindakan KPK dan berjanji tidak akan menutupi kebijakan impor daging. Pak Syukur, Bapak kemarin kantor ruangan Bapak digeledah dan ada disegel, gimana Pak menurut konfirmasi Bapak? Pada prinsipnya kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan dengan KPK dan kami mensupport penuh data-data yang diperlukan, ya kami support sepenuhnya gitu. Kemarin sudah berkas-berkas yang sudah diambil dari KPK, Pak, ya Pak? Saya belum tahu. Tapi sudah ada berkas yang diambil, Pak? Saya belum tahu, kan baru kemas malam ya. Nah, saya kan juga di kantor dan sekarang sudah tidak bisa masuk ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat kooperatif dan kami sangat mendukung semua ini dan data-data apapun yang diperlukan oleh KPK, tim KPK akan kami support sepenuhnya. Penggeledahan juga dilakukan di rumah tersangka AAE di Taman Duren Sawit dan di rumah AF di apartemen Margonda City, kamar 605 Depok, Jawa Barat. Kayaknya cewek itu tanya itu. Menteri Pertanian Suswono menyatakan mendukung KPK dalam mengusut dugaan suap impor daging sapi. Menurut Menteri Pertanian Suswono, penggeledahan KPK di kantor Dirjen Peternakan tidak mengganggu kinerja kementeriannya. Suswono menegaskan pihaknya mendukung KPK untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait suap yang diduga melibatkan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Peternakan digeledah itu PK itu ya mungkin saja barangkali ada kaitan siapa tahu ya saya nggak tahu, makanya tanyanya ke KPK jangan ke saya. Tapi pada dasarnya saya sudah perintahkan kepada Dirjen Peternakan supaya berikan fasilitas penuh untuk KPK dan bantu KPK untuk mengungkap apa sebetulnya yang terjadi ya. Jadi saya sudah mendukung untuk dilakukan pengungkapan secara transparan, jelas, dan sebaiknya lebih cepat lebih baik supaya clear lah ya. Sebab ini kan hal-hal seperti ini kan sangat sensitif ya kondisi sekarang ini, apalagi katanya tahun pemilu dan sebagainya. Nanti khawatir ada aspek-aspek yang di luar persoalan hukum ya. Tapi saya sudah telepon tadi pagi ke Dirjen Peternakan untuk berikan dukungan penuh kepada KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak tersangka kasus suap izin impor daging sapi. Kuasa hukum tersangka Lutfi Hasan Ishak, Muhammad Assegaf, memprotes KPK yang langsung melakukan penangkapan terhadap kliennya. Sejak ditangkap oleh KPK semalam, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak masih menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Lamanya pemeriksaan ini membuat Lutfi Hasan kelelahan. Tim kuasa hukum Lutfi Hasan meminta KPK menunda pemeriksaan kliennya. Tetapi mengingat bahwa penangkapan Pak Lutfi itu dilakukan di tengah malam hari, sehingga kondisi Pak Lutfi juga ini pengacaranya yang ikut mendampingi tidak dalam kondisi fit untuk bisa meneruskan pemeriksaan. Sehingga kita minta agar pemeriksaan tentang materinya
ditunda dalam kesempatan lain. Sebelumnya, kuasa hukum Lutfi juga memprotes KPK terkait proses penetapan tersangka dan penangkapan Lutfi yang dinilai tidak adil. KPK menetapkan Lutfi Hasan Ishak menjadi tersangka bersama 3 tersangka lainnya terkait kasus suap izin impor daging sapi. KPK telah mencegah Lutfi Hasan untuk berpergian ke luar negeri. Dari Jakarta, Maya Puspitasari, Syamsuddin, TV One mengabarkan. Ya, apa perkembangan terkini dari pemeriksaan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak? Kita akan segera bergabung dengan reporter TV One yang sudah di sana, Hana Puspita. Silakan Hana, bagaimana informasi terkini dari sana? Ya, Anggi dan juga pemirsa, hingga saat ini awak media masih menunggu di depan lobi gedung KPK Jakarta menyusul rencana penahanan yang akan dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak. Di sini terlihat di belakang saya wartawan tengah menunggu. Memang rencananya Lutfi Hasan Ishak akan keluar, dan di sini juga terlihat ada sebuah mobil tahanan yang sudah siap-siap untuk mengangkut seseorang, tapi kita belum mengetahui nanti siapa yang akan diangkut menggunakan mobil tahanan ini. Lutfi Hasan Ishak merupakan presiden dari PKS yang telah menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung KPK sejak malam tadi. Ia dijemput secara paksa oleh tim penyidik KPK di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan bahwa penjemputan paksa yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Lutfi Hasan Ishak ini merupakan serangkaian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak Selasa malam lalu. Dan dapat kami informasikan pemirsa, memang operasi tangkap tangan oleh KPK yang dilakukan Selasa malam lalu menangkap 3 orang, yakni 2 orang merupakan pengusaha dari PT Indoguna Utama yang diduga sebagai pemberi suap. Kemudian ada juga seorang kurir yang bernama Ahmad Fatonah, diduga merupakan rekanan dari Lutfi Hasan Ishak. Dari hasil operasi tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti berupa uang senilai 1 miliar rupiah dan juga beberapa berkas dokumen. Kemudian dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara diketahui bahwa AF atau Ahmad Fatonah yang menerima uang suap senilai 1 miliar rupiah ini ada kaitannya dengan salah satu anggota DPR, yakni yang berinisial LHI, dan merujuk pada Lutfi Hasan Ishak, merupakan presiden PKS. Selang beberapa jam setelah pernyataan dari KPK Lutfi Hasan Ishak merupakan tersangka, kemudian PKS menggelar konferensi pers dan di situ LHI membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan suap. Ya, pemirsa, saat ini sepertinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang mudah-mudahan event ini atau forum ini bisa menyampaikan pesan-pesan saya kepada kader PKS dan kepada keluarga besar PKS. Yang pertama, bahwa sebagaimana yang sudah diketahui banyak pihak, bahwa saya sedang menghadapi satu masalah yang sudah barang tentu memerlukan waktu untuk menjalani proses hukum hingga bisa dibuktikan benar dan salah masalah yang sedang saya hadapi. Dan sudah tentu ini adalah bagian dari perjuangan Partai Keadilan Sejahtera, dan sementara waktu organisasi Partai Keadilan Sejahtera harus terus berjalan dan tidak boleh berhenti meskipun saya sudah tidak lagi bisa menjalankan roda organisasi partai. Sebab amanat di Munas PKS mengamanatkan agar PKS tahun 2014 masuk dalam 3 besar, insya Allah. Jadi atas dasar itu, melalui media ini saya menyampaikan kepada seluruh kader, kepada pengurus, terutama kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, bahwa mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera kepada
Ketua Majelis Syuro agar kemudian segera bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi, dan kemudian agar saya bisa menjalankan proses ini secara baik dan bisa berkonsentrasi. Tanpa ada saya, dia akan terus bekerja dan akan masuk dalam 3 besar. Pak, materi pemeriksaan apa, Pak Lutfi? Pak Lutfi, pemeriksaan apa, Pak? Ambil ayah ke Lampung. Ya pemirsa, seperti yang kita lihat bersama bahwa Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS hari ini resmi ditahan oleh KPK. Kita sama-sama melihat bahwa Lutfi Hasan Ishak tadi sudah mengenakan baju tahanan dan ia akan dibawa menuju ke Rutan Guntur. Menyusul 3 tersangka lainnya yang telah ditahan oleh KPK, yakni Ahmad Fatona yang telah ditahan di Rutan KPK, kemudian ada Abdi Arya Effendi yang juga ditahan di Rutan Salemba, kemudian Juwart Effendi dari PT Indoguna Utama yang juga ditahan di Rutan Salemba. Kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak sempat mempertanyakan mengenai penjemputan paksa oleh KPK dan cepatnya penahanan terhadap Lutfi Hasan Ishak ini. Namun Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan sekali lagi bahwa penahanan dan juga penjemputan paksa oleh KPK terhadap Lutfi Hasan Ishak ini merupakan suatu rangkaian dari operasi tangkap tangan KPK sejak Selasa malam lalu, dan KPK mengatakan bahwa pihaknya tidak mau kecolongan terkait dugaan nantinya akan adanya penghilangan barang bukti seperti itu. Dan Muhammad Assegaf selaku kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak juga membandingkan kasus ini dengan sejumlah kasus tersangka lain seperti Andi Alfian Malarangeng yang sudah ditetapkan berbulan-bulan sebagai tersangka namun belum ditahan hingga saat ini. Untuk sementara kembali ke studio Rizky. Hana, terkait dengan penahanan ini apakah tadi sempat dikonfirmasi kepada kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak? Karena kemarin baru ditetapkan menjadi tersangka kemudian langsung melakukan penahanan. Ya, tadi Muhammad Assegaf selaku kuasa hukum dari Lutfi Hasan Ishak sempat mendatangi KPK, namun setidaknya atau mungkin ia belum mengetahui bahwa saat ini Lutfi Hasan Ishak resmi ditahan oleh KPK. Ia menyayangkan sikap KPK yang langsung menjemput paksa Lutfi Hasan Ishak dan juga menahannya karena menurutnya kliennya sudah bersikap kooperatif begitu. Namun sekali lagi kami tekankan bahwa tadi Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan bahwa perbedaan antara penjemputan paksa dan penahanan tersangka Lutfi Hasan Ishak ini dengan tersangka-tersangka lainnya yang waktunya sangat singkat begitu, karena penahanan ini merupakan operasi atau rangkaian dari operasi tangkap tangan begitu. Dari keterangan Ahmad Fatona yang diduga sebagai rekanan dari Lutfi Hasan Ishak yang menerima uang suap senilai 1 miliar rupiah. Dan tadi Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto juga mengungkapkan peran dari Lutfi Hasan Ishak yang mengatakan bahwa Lutfi Hasan Ishak ini ditetapkan sebagai tersangka karena ia menggunakan pengaruhnya sehingga izin dari impor daging sapi di PT Indoguna Utama dapat keluar. Begitu Rizky. Baik, ini kalau kita lihat Lutfi Hasan Ishak menjadi politikus PKS pertama yang jadi tersangka ya. Sekarang apa yang terjadi Hana saat ini di belakang Anda? Sepertinya rekan-rekan wartawan lari ke dalam, apakah ada statement pernyataan dari KPK? Ya, sepertinya
Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, saat ini awak media menuju ke dalam ruang konferensi pers gedung KPK dan jika hal ini terjadi kemungkinan besar maka pihak KPK, kami tidak tahu siapa nanti yang akan memberikan konferensi pers, apakah juru bicara KPK Johan Budi ataukah ada pimpinan KPK yang ikut menyatakan pernyataannya terkait penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak pada hari ini. Demikian, kembali ke studio Anggi. Baik Hana, kita akan nanti tunggu laporan Anda dari ruang pers KPK. Mungkin Anda silakan bersiap-siap. Kalau kita lihat, Rizky, ini merupakan politikus PKS pertama yang jadi tersangka dalam kasus korupsi dan juga menjadi ketua umum partai politik pertama yang dalam masa aktif menjadi tersangka dan langsung ditahan. Sementara ada ketua umum yang namanya disebut-sebut tapi tidak juga kunjung. Bahkan katanya Januari, tapi tidak juga. Mungkin apakah Januari ini maksudnya ketua umum ini? Ketua umum yang disebut mungkin adalah yang ini mungkin. Ya, itu tadi terkait dengan daging sapi impor yang menyandung Presiden PKS. Ya, memang kalau kita lihat dunia politik tanah air ini dikejutkan kembali dengan aksi KPK yang menangkap Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ya, bagi politisi mungkin ini tidak mengagetkan karena memang sudah diprediksi tahun 2013 adalah tahun politik yang akan kian panas. Nah, terkait dengan daging sapi impor ini, rombongan penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan semalam mendatangi gedung DPP PKS maksud kami, dan menangkap Lutfi Hasan Ishak karena dugaan suap impor daging sapi. Rabu malam pukul 23.30, 6 orang KPK menjemput Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. KPK menjemput Lutfi Hasan setelah menetapkannya sebagai tersangka suap 1 miliar rupiah. Saat dijemput KPK, Presiden PKS beserta sejumlah pengurus sempat mengadakan konferensi pers terlebih dahulu. Lutfi Hasan merespons penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK terkait suap impor daging sapi. Agak terkejut tadi mendapatkan berita dari kawan-kawan bahwa di KPK ada pernyataan resmi tentang nama LHI sebagai salah satu yang diindikasikan terlibat kasus penyuapan. Seandainya yang dimaksudkan adalah saya dengan singkatan LHI tadi, maka saya sebagai warga negara Indonesia sudah tentu akan taat kepada hukum yang berlaku dan akan menghormati seluruh proses hukum yang ada. Usai konvers Presiden PKS, penyidik KPK kemudian naik ke lantai atas dan membawa Lutfi Hasan Ishak menuju kantor KPK. Sementara sebagian penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan langsung menggeledah lantai 5 kantor DPP PKS yang merupakan ruangan Lutfi Hasan. Penggeledahan juga disaksikan oleh Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Anies Mata, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Al Muzamil Yusuf. Lutfi dibawa oleh para penyidik ke KPK dan diperiksa secara maraton. Sementara itu, kuasa hukum Lutfi Hasan, Muhammad Assegaf, mengajukan protes atas penangkapan yang dilakukan KPK terhadap kliennya itu. Kenapa sih KPK tidak bisa menggunakan cara-cara yang lebih terhormat sedikit gitu? Ini orang anggota DPR, ketua partai, panggil dengan surat, dia datang, kita dampingi, dia saja nggak boleh pulang. Selain menetapkan sebagai tersangka, KPK juga telah meminta imigrasi untuk mencegah Lutfi berpergian ke luar negeri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan segera bergabung kembali ke gedung KPK untuk mengikuti keterangan pers yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Daging sapi. Jadi itu yang kita mau sampaikan. Tadi siang juga KPK melakukan sejumlah penggeledahan di 4 tempat. Yang pertama di PT IU. Jadi sejak pagi menjelang siang tadi dilakukan penggeledahan di PT IU. Kemudian juga KPK melakukan penggeledahan di rumah tersangka
AF, yaitu di apartemen di daerah di apartemen Margonda City di blok C605. Kemudian juga KPK melakukan penggeledahan di kediaman tersangka AAFE di perumahan Taman Duren Sawit, blok B nomor 4, Jakarta Timur. Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di salah satu ruangan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu. Tadi lokasi yang PT Indoguna Utama, PTIU, itu di Jalan Taruna nomor 8, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari 4 lokasi itu ada beberapa yang mungkin belum selesai ya. Ini ada beberapa juga tadi yang diinformasikan, laptop, kemudian juga dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik KPK. Saya belum dapat informasi detail mengenai dokumen atau hal-hal yang ditemukan atau yang disita dalam proses penggeledahan di 4 tempat tersebut. Jadi itu tambahan informasi yang perlu disampaikan pada teman-teman. Sekali lagi kita juga mengimbau bahwa proses ini adalah proses murni penegakan hukum yang diawali oleh informasi dari masyarakat, laporan dari masyarakat, dan juga perlu diapresiasi masyarakat, dan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan operasi tangkap tangan. Beberapa yang sudah disita yang seperti kemarin disampaikan diantaranya adalah uang 1 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 100.000 rupiah. Ada pertanyaan? Ya, dari konstruksi pasal yang disangkakan, jadi LA ini diduga bersama-sama dengan AF ya, itu sebagai penerima dugaan suap ya, dalam kaitan dengan impor daging sapi. Perannya apa sebagai penggiring atau nah, ini prosesnya masih berjalan. Jadi mari kita hormati penyidik untuk melakukan proses ini. Jadi belum bisa dijelaskan secara detail, nanti pada waktunya akan disampaikan. Kemungkinan itu tentu terbuka ya, tergantung dari bagaimana nanti proses pengembangan itu penyidik menemukan dua alat bukti atau tidak yang bisa disimpulkan bahwa pihak-pihak lain terlibat di dalam. Pak, itu berarti proses tender ya Pak ya? Kaitannya apa? Terkait izin atau kuota? Iya, proyeknya berapa Bang? Proses tender itu tentang ya Pak? Jadi ini adalah impor daging sapi di Departemen Pertanian. Jadi regulasi kan ada di Departemen Pertanian. Jadi kaitannya di sana. Dugaannya di sana. Apa? Ya tentu bisa persoalan kuota impor daging sapi. Teman-teman juga harus memahami bahwa ini adalah upaya KPK juga dalam kaitan dengan membangun atau ikut dia membangun ketahanan pangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu, fokus KPK ada beberapa hal yang berkaitan dengan national interest, yaitu yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kemudian berkaitan dengan natural resource ya, misalnya pertambangan dan lain sebagainya. Di sisi yang lain juga saya sudah mendengar juga akan ada rencana untuk melakukan kajian-kajian di domain pencegahan terhadap
tadi keterangan pers dari KPK terkait dengan penahanan Lutfi Hasan Ishak, Presiden PKS, terkait kasus suap impor daging sapi. Ya, nanti kami masih akan mengupdate terus untuk Anda informasi terkini terkait kasus ini. Usai jeda saat lagi di Kabar Petang.